Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan dengan topik peran sintaksis dan kategori semantik. Kita masuk dalam pengertian sintaksis. Sintaksis merupakan peran yang dimainkan oleh kata atau frasa dalam kalimat berdasarkan pada makna yang dikandungnya. Peran semantis membantu kita memahami bagaimana peran semantis, bagaimana kata-kata dalam kalimat berhubungan dan dengan tindakan dan keadaan yang dinyatakan oleh predikat. Sedangkan kategori sintaksis merupakan pengelompokan kata-kata berdasarkan sifat dan fungsi dalam kalimat. Kategori sintaksis membantu kita memahami bagaimana kata-kata dalam kalimat berhubungan secara gramatikal. Contoh kalimat semantis. Dalam kalimat ibu sedang menggoreng tahu di dapur, kata ibu masuk dalam frasa domina dan subjek, menggoreng masuk dalam kalimat verbal dan predikat, tahu masuk dalam frasa nomina dan objek, di dapur masuk dalam frasa preposisi dan keterangan tempat. Yang kedua, contoh kalimat kategori sintaksis. Dalam kalimat anak itu sedang membaca koran di dapur, kata anak itu masuk dalam frasa nomina dan nomina atau pelaku, membaca masuk dalam frasa verba dan predikat, dan yang terakhir koran di sini masuk dalam frasa nomina atau sasaran. Di sini saya akan membahas tentang fungsi peran semantis dan kategori sintaksis. Nah, di sini teman-teman, fungsi peran semantis ini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, menjelaskan relasi antar kata. Nah, di sini teman-teman, peran semantis membantu kita memahami bagaimana hubungan makna antara kata, kerja, dan argumennya seperti subjek dan objek. Nah, misalnya dalam kalimat Andi menendang bola. Nah, kata Andi di sini berperan sebagai pelaku dan bola di sini sebagai sasaran dari tindakan menendang itu. Dan yang kedua itu menentukan interpretasi makna. Nah, dengan mengenali peran semantis, kita dapat menafsirkan bagaimana menafsirkan makna kalimat sasaran secara akurat. Nah, misalnya seperti kata kerja memberi. Nah, kata memberi di sini memerlukan 3 argumen. Yang pertama pemberi, dan yang kedua penerima, dan yang ketiga barang yang diberikan. Nah, pemahaman ini membantu kita menginterpretasikan siapa melakukan apa terhadap siapa. Dan yang ketiga itu memfasilitasi analisis diskursus. Nah, di sini teman-teman, peran semantis membantu kita melacak referensi atau entitas yang sama di antara kalimat dalam wacana. Nah, misalnya seperti dalam teks panjang, kita bisa mengetahui siapa yang melakukan tindakan di setiap bagian dengan melihat peran semantis itu tersebut. Yang keempat itu yaitu membangun representasi semantik kalimat. Nah, teman-teman, peran semantis menjadi dasar untuk mewakili struktur makna secara formal. Nah, seperti dalam analisis bahasa. Di sini, teman-teman, kita akan masuk dalam fungsi kategori sintaksis. Nah, dalam fungsi kategori sintaksis ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu menentukan kalimat. Nah, kategori sintaksis ini membentuk struktur dasar sebuah kalimat. Nah, misalnya pola dasar
pola dasar kalimat bahasa Indonesia adalah subjek, predikat, objek, dan kita bisa menentukan unsur-unsur ini melalui analisis kategori sintaksis. Nah, yang kedua itu menentukan hubungan gramatikal. Nah, kategori ini membantu mengidentifikasi fungsi gramatikal dari unsur kalimat seperti subjek, objek, keterangan, dan sebagainya. Ya, yang penting untuk pemahaman struktur penulisan yang benar. Nah, kita akan masuk dalam poin yang ketiga, yaitu memprediksi kemungkinan struktur kalimat. Nah, dengan mengetahui kategori sintaksis, kita bisa memperkirakan kemungkinan bentuk atau pola kalimat itu. Nah, misalnya jika kita tahu bahwa kalimat memasak adalah verba transitif, nah kita tahu kalimatnya akan butuh objek. Nah, dan yang keempat yaitu membantu dalam analisis gramatikal. Nah, kategori ini penting dalam menguraikan dan memberikan memeriksa tata bahasa sebuah kalimat, yang dimana misalnya saat belajar bahasa asing atau membuat parser dalam linguistik komputasional. Nah, kita akan masuk dalam hubungan peran semantis dan kategori sintaksis. Nah, dalam hubungan peran semantis dan kategori sintaksis ini, kita akan masuk dalam yang pertama, yaitu kategori sintaksis merujuk pada kelas kata. Nah, kategori sintaksis merujuk pada kelas kata atau tipe kata yang mengisi fungsi-fungsi dalam kalimat seperti nomina, yaitu kata benda, verba atau kata kerja, adjektiva atau kata sifat, nah adverbia atau keterangan, dan lain-lainnya. Kategori ini berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan dalam struktur kalimat. Nah, yang kedua yaitu peran semantis adalah makna atau fungsi yang dimana makna diemban oleh suatu unsur dalam kalimat tersebut yang berkaitan dengan hubungan antara predikat dan nomina dalam proposisi. Nah, contohnya adalah peran pelaku atau agen, sasaran atau penerima, pengalaman, peruntuk, atribut, dan lain-lain. Peran semantis ini menunjukkan bagaimana makna suatu kategori sintaksis berkontribusi dalam makna kalimat. Hubungan keduanya terletak pada kategori sintaksis menyediakan kelas kata yang mengisi fungsi sintaksis tertentu, sementara peran semantis menjelaskan makna diemban oleh kategori tersebut dalam konteks kalimat. Misalnya, nomina sebagai kategori sintaksis bisa berperan sebagai pelaku atau penerima. Dalam peran semantis tergantung pada predikat dan struktur kalimat. Kita akan masuk dalam kesimpulan. Peran semantis dan kategori sintaksis merupakan dua aspek penting dalam analisis bahasa yang saling berkaitan namun memiliki fokus yang berbeda. Peran semantis berkaitan dengan makna, yaitu peran yang dimainkan oleh unsur-unsur kalimat seperti pelaku, penerima, alat, atau tempat dalam suatu peristiwa. Kategori sintaksis berfokus pada struktur kalimat dan fungsi gramatikal dari kata atau frasa seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Meskipun keduanya dapat saling mempengaruhi, hubungan antara peran semantis dan fungsi sintaksis tidak selalu sejajar. Demikian hasil presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.